Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kula Ashfal Umah dari kelas TL3A dengan NIM 1901040006. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Industri. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan ada 6 poin. Yang pertama, definisi. Definisi dari keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama dengan konsekuensinya. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, ada tipe keputusan. Menurut Herbert A. Simon, mengklasifikasikan keputusan menjadi dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Contoh dari keputusan ini yaitu pembuatan KTP yang sudah jelas tahap-tahapnya, pengambilan uang di bank, penanganan pasien di rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Contoh dari keputusan ini yaitu misalnya karena ada bencana gempa bumi, banyak nasabah suatu bank yang mengalami masalah kredit macet sehingga bank harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan dari keputusan terprogram dan tidak terprogram. Misalnya jenis keputusan dari keputusan terprogram terstruktur dengan baik, kalau tidak terprogram terstruktur dengan kurang baik, dan seterusnya. Yang ketiga ada kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinum dengan kondisi pasti pada suatu titik ekstrim dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekstrim lainnya. Garis kontinum di sini adalah garis yang digunakan untuk menganalisa, mengukur, dan menunjukkan seberapa besar tingkat kekuatan variabel yang sedang diteliti sesuai dengan instrumen yang digunakan. Risiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untung dan ruginya. Kondisi ketidakpastian di masa mendatang juga perlu diestimasi berdasarkan tren atau pola kejadian di masa mendatang. Yang keempat, ada pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional ada 5. Yang pertama, meneliti situasi. Meneliti situasi dilakukan untuk melakukan analisa kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, ada mengembangkan alternatif pemecahan. Seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Proses kreatif dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming, diskusi, minta pendapat ahli, konsultasi, membaca buku, atau mencari informasi di internet, dan lain-lain. Yang ketiga ada menganalisis alternatif. Alternatif dengan skor paling tinggi, setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Yang keempat ada implementasi. Implementasi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah harus dilakukan oleh anggota organisasi, walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagian anggota. Yang kelima ada follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan memenuhi sasaran atau tujuan yang dituju. Implementasi keputusan yang tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan harus segera dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kelima ada pendekatan alternatif pendekatan rasional. Alternatif pendekatan rasional modelnya ada 4, yaitu model administratif, yang kedua ada heuristik, yang ketiga ada intuisi dan eskalasi komitmen. Yang keempat ada pengaruh politik dan etika. Yang pertama, model administrasi merupakan salah satu alternatif model untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Yang kedua ada heuristik.
heuristik, yaitu model ini diilhami dari penelitian yang dilakukan oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman yang hasilnya menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan heuristik atau rule of thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Contoh dari metode ini termasuk penggunaan rule of thumb atau aturan praktis, tebakan, penelitian intuitif, atau logika akal sehat. Heuristik adalah suatu teknik penyelesaian masalah pembelajaran dan penelitian yang berbasis pada pengalaman atau experience based. Yang keempat ada yang ketiga ada intuisi dan eskalasi komitmen. Model pengambilan keputusan lainnya yaitu intuisi dan eskalasi komitmen. Manajer seringkali mengambil keputusan atas dasar intuisi dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga keputusan yang telah dibuat akan sulit untuk ditarik kembali. Yang keempat ada pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasional dalam proses pengambilan keputusan. Manajer harus mempertimbangkan masalah politik dan etika agar keputusan yang dibuat tidak menjadi kontroversi. Contohnya, keputusan pada kondisi ini adalah berkaitan dengan kebebasan pers, tetapi ada media massa yang agak menyerempet masalah pornografi atau porno aksi. Beberapa orang menyebut ini adalah seni, tetapi kalangan lain menyebut itu adalah pornografi. Yang kelima ada efektivitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklarifikasikan permasalahan dalam dua tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat individual, yang kedua ada tingkat kelompok. Tingkat individual yaitu pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Tingkat individual, beberapa faktor yang menghalangi pengambilan keputusan secara efektif diantaranya yaitu ada relax avoidance, yang kedua ada relaxed change, yang ketiga ada defensive avoidance. Yang kedua ada pengambilan keputusan tingkat kelompok. Pada umumnya untuk penyelesaian masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama ada kelompok interaksi, yang kedua ada kelompok Delphi, yang ketiga ada kelompok nominal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.